kasih, apa kabar pemirsa Garuda TV? Senang sekali di hari ini saya Eli hadir kembali menyapa Anda tentunya untuk program Rebuk Jawa Timur. Jadi apalagi kalau bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Timur kita punya podcast yang spesial dan di hari ini tamu kita juga sangat luar biasa begitu ya. Saya coba mengutip begitu. Untuk kali ini tema kita adalah pertanian, pengangguran dan pemuda. Siapa yang merasa terpanggil di sini tentunya. Dan yang pasti kalau ngobrolin tiga hal ini sangat berkaitan ya. Bagaimana pengangguran, terus juga pemuda. Yang tentunya ini kalau bicara soal pertanian, itu menjadi Jawa Timur ini harusnya menjadi tempatnya begitu. Saya akan langsung perkenalkan dulu. Yang menjadi tamu kita di hari ini, beliau dari Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, ada Bapak Dr. Andes M. Rofik. Pak Rofik, apa kabarnya? Baik. Jumpa kembali. Ya. Beberapa saat yang lalu kalau ngobrol dengan Bapak, ada banyak cerita yang terjeda. Hari ini coba saya tuntaskan begitu, Pak. Oh, boleh. Pak Rofik, tema kita di hari ini adalah pertanian, pengangguran, dan juga pemuda, begitu kan? Seperti yang kita tahu bersama, kalau pertanian ini adalah tulang punggung ekonomi yang ada di Jawa Timur, begitu. Tapi ketika kita coba kaitkan pada pemuda, justru banyak pemuda itu yang enggan untuk bisa terjun di bidang ini. Apa mungkin pengamatan Pak Rofik yang bisa dibagi untuk pemirsa Garuda TV, Pak? Ya, saya tidak menyalahkan pemuda, tetapi ini soal persepsi ya. Oke, bagaimana? Kita bicara pertanian itu sebetulnya bicara pangan. Jadi esensi pertanian itu pangan, bahan makan. Dan itu menjadi kebutuhan semua manusia yang hidup. Jadi kalau sebetulnya tahu esensi dasarnya seperti itu, semua tidak hanya pemuda, siapapun akan terpanggil untuk memperbaiki dan bergerak di dunia pertanian. Karena ini bagian penting dari orang hidup ya. Orang bisa hidup karena bisa makan. Kekurangan makan ini orang bisa mati, baik secara langsung maupun secara pelan-pelan. Kekurangan gizi dan pada akhirnya kan juga meninggal. Nah, filosofi ini saya kira bukan filosofi, tetapi substansi dasar ini yang kemudian mungkin kita sendiri juga menangkapnya kurang secara tepat dan secara mendalam. Sehingga kita tahu hanya parsialnya. Kalau bicara pertanian, yang kita tahu ada sawah, ada petani, kemudian ada, kalau zaman dulu ya ada orang bajak sawah, itu aja. Tetapi di balik itu sebetulnya bicara pertanian ya bicara rentang yang sangat panjang. Pertanian segala turunan aktivitasnya, pangan dengan segala turunan aktivitasnya ini bukan hanya menjadi sumber pekerjaan dan aktivitas kerja bagi siapapun, tetapi ini juga harus dibangun secara berkelanjutan dan semakin kuat. Maka cita Pak Prabowo itu pertanian itu dieksplisitkan, dilugaskan bahwa memang pertanian adalah pangan. Negara kalau pangannya terganggu, negara akan terganggu. Stabilitas juga akan terganggu. Maka tidak hanya Pak Prabowo tidak hanya swasembada pangan saja, tetapi bahwa yang menjadi cita-cita adalah soal bagaimana menjadi Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Keengganan generasi muda, pemuda kita untuk bisa terjun di sektor pertanian itu apa yang menjadi penyebabnya Pak Rofik menurut Bapak? Ini menjadi tanggung jawab kita bersama lah, semua pihak lah, stakeholder harus bertanggung jawab. Jadi pemerintah. Nggak spesifik harus nyentil anak muda gitu ya? Iya, kalau kemudian kita misalnya bikin spesifik segmentasi pemuda, problem yang utama adalah yang mesti harus kita dudukkan dengan pada persoalan yang sesungguhnya adalah soal persepsi dulu. Kalau persepsi dan kemudian cara berpikirnya teman-teman sudah pas soal pertanian, saya kira kemudian pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota, kemudian melakukan gerakan-gerakan yang seiring dengan kemajuan zaman dan di dunia pemuda, kalau segmentasi kita pemuda antara lain misalnya petani milenial. Apa sih petani milenial? Itu harus dijelaskan. Kemudian berarti ini
sangat beda dengan petani yang tidak milenial. Yang Bedanya konvensional. apa? Nah, bedanya apa? Siap. Kemudian diruntut sampai ketemu substansi persoalannya apa. Jadi kalau kita Cara pandang dulu tadi ya. cara seperti pandang Bapak itu yang kita sampaikan. dudukkan pada posisi yang benar, saya kira kemudian stimulasi untuk teman-teman pemuda saya kira tidak sulit. Terus kalau begitu dari Komisi B apa Pak yang tentunya bisa merubah arah atau cara pandang tadi, persepsi masyarakat, nggak khusus pada generasi muda berarti ya, tentang pertanian itu sendiri, Pak Raufik? Jadi gini, sesuai dengan kewenangan saya sebagai anggota Dewan, yang pertama pasti kita akan bicara soal apa namanya regulasi. Bagaimana? Jadi gini, undang-undang pangan itu sudah ada. Jadi sudah ada undang-undang pangan dan itu turunannya banyak dan sangat lengkap. Ya. Jadi dari segi regulasi prinsip maupun regulasi teknis di soal pangan itu sudah lengkap. Bicara pertanian sampai kepada soal bagaimana meregulasikan, melakukan penataan di PPL misalnya, penyuluh pertanian lapangan, sudah ada semua. Kemudian pengamanan lahan pertanian, semua daerah sudah punya perdanya. Tetapi satu hal yang mungkin, dan ini sering saya sampaikan, mungkin tahun persidangan depan mungkin ya, Provinsi Jawa Timur belum punya perda soal pangan. Jadi bicara pangan itu hanya parsial pada soal ketahanannya saja. Itu berarti yang akan terus didorong oleh Komisi B? Ini karena persoalan pangan dieksplisitkan di dalam astana citanya Pak Prabowo, daerah provinsi, sekelas provinsi itu harus proaktif menjadi turunannya. Jadi harus ada perda pangan. Yang kemudian kalau sudah ada perda, kemudian ditegaskan lagi dengan peraturan gubernur yang mengatur secara teknis dan kemudian dialokasikan anggarannya. Poin penting apa, Pak Raufik, yang itu harus muncul, harus ada dalam perda yang tengah diupayakan diri Bapak? Perda itu kan memiliki konsekuensi. Perda itu konsekuensinya tidak hanya pada soal regulasi penataan, pengaturan saja, tetapi tanggung jawab pendanaan. Jadi kalau ada perda kemudian dilengkapi dengan peraturan gubernur, itu APBD juga harus mengalokasikan. Di soal substansi perda itu apa? Pangan. Pangan itu nempel di mana? Nempel di Dinas Pertanian. Maka alokasi APBD untuk yang di Dinas Pertanian misalnya harus kita perkuat. Diperkuat itu untuk apa? Untuk edukasi, untuk apa namanya pemberian alsintan, hibah dan lain sebagainya. Itu harus diperkuat. Di soal pangan juga bisa nempel di Disperindak dari segi regulasi. Untuk stabilisasi harga itu adalah yang memiliki kewenangan secara teknis adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Banyak. Kemudian belum lagi kalau kita lebarkan lagi misalnya bagian dari itu juga melibatkan Dinas Perkebunan. Jadi banyak yang poin-poin yang memang harus dimasukkan para dalam pihak itu terkait yang kemudian itu bersama-sama dalam satu tujuan untuk memperkuat soal pangan. Pak, saya ingin Bapak lebih memperdalam soal petani milenial, Pak. Ini seperti apa sih sebenarnya gagasan yang tentunya bisa kita dorong bersama di sana? Kalau kita punya perda soal pangan, kemudian nanti pangan ini harus diatur dan harus dikerjakan oleh siapa? Maka ketika kita masuk pemuda, milenial, katakanlah milenial, itu kemudian nanti kita eksplisitkan di perda itu. Milenial itu pasti harus kita edukasi. Kita bangun ekosistemnya. Kemudian kita beri demplot-demplot yang real. Petani Anda sebagai kelompok milenial, kalau bertani itu begini loh caranya. Tidak harus di sawah. Pakai greenhouse bisa, pakai lahan sempit bisa. Tetapi itu kemudian mendorong bagaimana teknologinya. Nah, lagi-lagi edukasi. Dan ya kembali payung hukumnya dulu yang memang harus lebih diperkuat begitu ya. Nanti kita akan lanjut kembali Pak Raufik, kita harus jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami.
Ya, baik, terima kasih pemirsa Garuda TV. Anda yang masih bersama dengan kami di program Rembuk Jawa Timur. Jadi untuk podcast yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur, kita masih bersama dengan Pak Raufik di hari ini, masih berbicara soal sektor pertanian dan juga pemuda, yang tentunya di segmen ini saya pengen coba tarik begitu kan, bagaimanakah sektor pertanian ini bisa menjawab kebutuhan akan mengurangi angka pengangguran, Pak Raufik. Jadi kalau bicara pemuda berarti kebutuhannya adalah peluang kerja juga. Apakah ini cukup menjanjikan di sana, Pak? Menurut saya sangat menjanjikan. Itu Dengan tadi. kondisi yang bagaimana tapi Pak Raufik? Jadi begini, kalau lagi-lagi soal persepsi ini benar, kemudian kita edukasi, teman-teman ini pasti akan menjadi solusi, menjadi bagian dari jalan keluar adalah pertanian. Oke. Jadi begini, pertanian ini kan sebetulnya, apalagi sekarang ya, sekarang didorong untuk serba mekanik ya. Jadi mulai tanam, mulai pemeliharaan pupuk dan sebagainya kan sudah bisa mekanik semua. Siap. Artinya tenaga manusia secara langsung itu bisa dikurangi dan itu memang problem juga. Jadi kalau anaknya petani, kalau betul dia diedukasi oleh orang tuanya tentang pertanian itu pasti punya jiwa untuk bertani. Seperti saya ini nanam apa saja bisa. Saya bisa, bukan hanya lihat, saya ini melakukan. Karena dari kecil memang pekerjaannya di sawah, diajak ke sawah kemudian diajak. Melihat secara langsung artinya. Itu gitu ya. Petani turunan lah. Tetapi sekarang walaupun bukan anaknya orang petani kan bisa menjadi petani dengan perubahan pemikiran dan kemudian berkreasi. Banyak kok teman-teman yang kemudian memanfaatkan waktu, lahan dan kecakapan yang merupakan hasil kreasi untuk bertani banyak. Sudah mulai tumbuh. Oke, tapi kalau ketika Pak Raufik menyebutkan ini adalah sebenarnya peluang juga untuk bisa membuka lapangan pekerjaan dari sektor pertanian. Bagaimana ketika PR-nya nggak semua tersedia lahannya? Adakah sebenarnya solusi-solusi yang cukup dirasa bisa dilakukan di sana, Pak? Untuk menjawab itu, yang punya otoritas dan punya kekuatan dan kemampuan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun provinsi. Jadi begini, Jawa Timur itu kan ada, kalau tidak salah 1,2 juta hektar. 59 itu kurang produktif, yang 59 itu tidak produktif, yang 41 yang produktif. Produktif itu begini, dikatakan produktif kalau dia bisa panen 3 kali, itu produktif. Walaupun antara masa tanam pertama, kedua, ketiga itu ada penurunan, tapi tidak signifikan. Yang masuk klasifikasi tidak produktif itu hanya panen sekali. Dan itu harus direkayasa. Rekayasanya apa? Air. Itu pasti. Kalau ada sawah yang panennya hanya sekali, ini problem utamanya air. Bagaimana mendatangkan air? Nah, ini adalah yang bisa melakukan itu pemerintah daerah. Tentu kalau kemudian problematikanya sangat cukup mendasar, ya disupport oleh pemerintah pusat. Membangun embung-embung di kawasan-kawasan yang kurang air misalnya, kemudian memperbanyak sumur bor. Wilayahnya daerah juga? Iya. Dan ini sekarang sudah menjadi tren di sawah-sawah yang memang irigasinya tidak cukup, pengairannya tidak cukup, sekarang sudah mulai ngebor sendiri-sendiri. Dan itu lebih menguntungkan, bisa menjamin bahwa dia akan melakukan rekayasa untuk mengarah panen 3 kali. Nah, kreasi-kreasi begini, menurut saya, anak-anak muda yang cocok. Makanya anak muda itu mereka lebih kreatif, begitu ya harusnya. Di samping kreatif, tenaganya kuat. Tenaganya jauh lebih kuat sih. Jadi, kalau kemudian persepsinya sudah benar, kemudian diedukasi, kemudian ada supporting, pendanaan, fasilitas, saya kira mereka jalan. Sepakat, benar. Dan ini, ya kalau dia mau milih yang model pertanian yang modern, menggunakan greenhouse apa-apa, ya mungkin lebih bagus, tetapi kan biayanya lebih mahal. Pertanian konvensional pun sebetulnya bisa diatur. Bagaimana teman-teman ini, ya jangan takut kulitnya hitam karena di sawah.
hitam putih kan sebetulnya sama saja. Tetapi bahwa etos kerja itu yang harus dibangun. Siapa yang membangun? Ya dia sendiri, kemudian ekosistem lingkungannya, terus kemudian supporting dari pemerintah daerah. Apa? Kemudian kita bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi misalnya, dengan sekolah-sekolah pertanian, kemudian dengan sekolah-sekolah vakasi SMK-SMK yang jurusan pertanian, itu bisa disinergikan menjadi demplot-demplot, menjadi percontohan-percontohan yang cukup produktif, dan itu bisa kita ukur kemampuan produktivitasnya, penghasilannya, dari modal berapa kemudian menjadi pendapatan berapa, dan itu saya kira kalau mencari setingkat UMR, insya Allah bisa terlampaui. Betul. Sebenarnya kalau bicara soal membuka peluang usaha di sektor pertanian itu, kita jangan membayangkan hanya yang pertanian konvensional ya Pak ya. Kalau saya boleh ambil beberapa contoh, sekarang itu kan di beberapa desa wisata lebih tepatnya begitu kan, ada banyak peluang usaha baru begitu kan, yang berbasis pada pertanian juga begitu. Entah itu yang petik kebun, tomat begitu kan, atau stroberi di beberapa daerah, itu kan sama juga boleh kita masukkan itu sebagai bentuk kreativitas dalam pertanian ya Pak. Sekarang itu kan orang pintar menjual, bukan menjual diri ya, maksudnya menjual apa saja yang menjadi potensi. Loh, pertanian itu bisa dijual, pertaniannya sendiri, aktivitas bertani itu bisa dijual sebagai lahan edukasi, lahan wisata pertanian, dan orang datang. Misalnya kalau kita bikin wisata pertanian, itu orang pulang kan punya pengetahuan untuk bertani. Karena di situ kita bisa mengajari, mengedukasi cara menanam. Ayo kita belajar menanam, begini caranya. Pegang benihnya begini. Harus mundur nanamnya misalnya kalau kita masih konvensional dan sebagainya. Artinya apa? Artinya di situ bisa kita bangun ekosistem. Anak-anak diajak merasakan sensasinya membajak sawah, itu ternyata juga nilai tawar yang cukup tinggi juga untuk bisa sebenarnya. Anak-anak kota yang tidak pernah turun ke sawah, itu kalau juga senang loh. Betul. Kalau saya sih kan sudah bilang dari kecil ya. Dan ini sebenarnya peluang kembali pada Bapak tadi, bentuk kreativitas jadi ya Pak. Itu misalnya, kalau itu sektor pertanian kemudian ada sebagian yang bisa kita kemas dan kita poles untuk dijual sebagai objek wisata, itu luar biasa juga menarik. Oke, sama kelanjutannya dengan pengolahan hasil pertanian. Itu bagaimana Pak Rafiq? Jadi gini, kita punya potensi juga kan? Kita bicara dari hulu sampai hilir itu banyak sekali. Dan itu semua adalah butuh tenaga kerja. Walaupun mungkin sudah kita mekanikan ya, sudah gini. Pengeringan padi misalnya, kalau dulu konvensional kan bikin bakan yang luas, gitu. Tapi sekarang kan semua mesin. Mesin pengering itu kan butuh tenaga kerja, butuh skill. Dan dari yang kasar mulai dari yang halus, itu semua dibutuhkan. Belum lagi kemudian transportasinya. Kalau kemudian nanti koperasi desa Merah Putih itu juga memproses beras misalnya, di situ berapa tenaga kerja? Satu penggilingan padi itu bisa menyerap sekitar 25 orang, yang inti saja, belum turunannya. Itu bisa menghasilkan katul, menghasilkan sekem ya, dan itu semua bisa direkayasa menjadi sesuatu yang produktif. Berarti dari hulu ke hilir sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak tertarik pada sektor pertanian. Kalau saya menjanjikan sekali berarti ya Pak. Dan itu harus kita dorong lah, karena pentingnya pertanian. Di negara-negara yang lahannya tidak cukup dan iklimnya tidak cocok untuk pertanian itu aja, dia melakukan rekayasa. Kita ini surga dunia. Wong apa aja dilempar tumbuh udah. Ini luar biasa. Ini eman kalau karunia alam dari Allah ini tidak kita manfaatkan untuk ketahanan pangan, dan juga harus dinikmati oleh teman-teman khususnya pemuda dan terutama pemuda-pemuda yang masih membutuhkan pekerjaan. Baik pekerjaan yang utama maupun pekerjaan sampingan misalnya. Itu saya kira
sektor pertanian masih sangat menjanjikan. Oke, baik. Nanti kita akan coba lanjut kembali, kita jeda sebentar, dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami, pemirsa. Baik, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami, pemirsa. Kita akan coba lanjutkan diskusi kita di hari ini. Jadi ngobrol soal pertanian. Jangan sampai Anda bilang, saya kayaknya merasa nggak cocok begitu Pak Rafiq ya. Banyak yang belum berkecimpung itu sudah merasa apa? Yaitu tadi, bukan bidang saya nggak mampu, saya nggak cocok. Padahal seperti yang sudah Pak Rafiq sampaikan tadi, peluangnya itu sungguh luar biasa dari hulu ke hilir. Apalagi ketika kita melihat begitu ya, Presiden Prabowo banyak sekali perhatian begitu kan pada sektor pertanian. Jadi memang saat inilah saat yang paling cocok untuk bisa terus mengembangkan sektor pertanian. Banyak intervensi dari pemerintah begitu ya Pak ya. Ya, jadi kalau belum diputuskan tidak cocok kan nggak ada keputusan di depan, keputusan pasti di belakang. Cocok tidak cocok namanya. Cocok tidak cocok kan harus dicoba dulu. Dicoba itu tidak boleh hanya sekali loh. Sampai berhasil itu baru namanya mencoba. Kalau hanya sekali bukan mencoba. Siap. Jadi gini, lagi-lagi soal mentalitas ya. Soal mentalitas, soal persepsi, kemudian soal pemuda ini melihat pertanian seperti apa. Siap. Kalau saya sangat optimis, apalagi ini Pak Prabowo sangat jelas sekali. Sektor pertanian ini betul-betul menjadi program yang diprioritaskan. Tidak hanya omon-omon ini betul dikuati dari APBN. Dan Pak Mentan begitu sigapnya dan begitu agresifnya untuk menciptakan ini semua. Daerah-daerah yang butuh alsintan digerojok alsintan. Embung-embung yang pengairan yang di semua dipenuhi. Artinya apa? Bahwa pemerintah memang concern terhadap soal pertanian ini. Dan sekarang kalau kita ambil hasilnya, petani dengan harga gabah 6.500 itu sudah bisa tertawa. Itu sudah ada penghasilan. Tetapi yang lebih penting dari itu, bahwa sekarang kalau orang mau memainkan harga gabah, melakukan rekayasa dan manipulasi kan nggak berani karena ada Satgas Pangan dan itu menjadi tindak pidana yang luar biasa kan karena akan mengganggu stabilitas pangan sama dengan mengganggu stabilitas keamanan negara. Hebatnya Pak Prabowo di situ. Nah, kembali lagi agar ini menjadi pilihan anak-anak muda ya kita tampilkan. Saya selalu mendorong bahwa yang dikerjakan oleh pemerintah daerah itu melalui Dinas Pertanian, Perkebunan, itu jangan yang selalu konvensional. Harus dipoles dan ini menjadi daya tarik bagi anak-anak muda. Ini yang harus kemudian dikuatkan, tidak hanya dalam soal narasi-narasi, tetapi dalam soal real, faktual. Bisa dilihat, bisa dikerjakan, kemudian bisa dipraktekkan, kemudian bisa ditunggu hasilnya. Saya kira ini menjadi sangat penting yang harus menjadi bagian dari tanggung jawab kita bersama lah. Oke, baik. Kalau memang pemerintah sudah memberikan bentuk intervensi yang sangat luar biasa di sektor pertanian, bagaimana memastikan kalau pemuda kita itu tetap menjadi aktor utamanya, Bapak? Jadi bukan lagi kita membahas generasi di atas, tapi benar-benar sampai bawah, begitu kan? Seperti apa, Pak Rafiq? Itu yang kita harapkan. Petani-petani, mohon maaf, saya tidak punya pretensi untuk menyinggung petani yang sudah tua-tua, tidak. Memang sekarang itu yang mau ke sawah itu orang-orang tua. Jadi karena memang itu tadi, kita harus merubah persepsi, merubah cara pandang terhadap sektor pertanian. Dan itu digerakkan di lingkup di level anak-anak muda. Kalau anak muda kemudian dia bergerak di pertanian, itu cepat sekali. Banyak contoh. Pemuda-pemuda, anak-anak muda yang kemudian hanya belajar dari YouTube, kemudian dia coba-coba.
tingkat kecerdasannya beda, ide kreativitasnya beda, dan tenaganya. apalagi sekarang didukung oleh kemajuan teknologi informasi seperti ini. Ini bisa cepat. Dan mumpung begini, maksud saya, kita ini, Pak Prabowo ini, saya tidak punya maksud untuk membanding-bandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, ya. Tetapi bahwa sangat kelihatan bagaimana membangun kekuatan ekonomi itu di level bawah. Pak Prabowo sangat terasa di sektor pertanian, kemudian koperasi, perdagangan, ini kemudian kan semuanya di bawah. Gerakannya di bawah. Di era-era yang dulu kan yang banyak yang di menengah atas kan, yang infrastruktur macam-macam itu kan sebenarnya segmentasinya menengah atas. Tapi ini digelontor di bawah, biar bawah ini menjadi pusat kekuatan ekonomi, baik yang berbasis desa, berbasis kepemudaan, berbasis anak-anak muda, berbasis macam-macam varietas atau entitas bisnisnya, itu kan sekarang sedang digelontor di bawah. Dan ini harus dijaga sustainable-nya, ya, keberlangsungannya, biar tidak menjadi program yang seremonial selesai. Bukan hanya seremonial, tetapi hanya berhenti satu periode misalnya. Dan ini berkelanjutan. Karena apa? Karena ini adalah program yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Baik. Jadi bagaimana hidup orang banyak ini kemudian kita lindungi betul, kita siapkan betul soal pangannya, lahannya, kemudian kita edukasi dengan, kita support dengan alsintannya, alat-alat pertaniannya dengan modernitas, dan kemudian ditopang dengan kemajuan teknologi dan informasi, ini luar biasa. Pak, kita kembali pada kondisi Jawa Timur sendiri. Jawa Timur seperti apa posisinya kalau bicara soal pertanian? Masihkah kita memiliki potensi yang selalu digaungkan? Kita adalah penopang ekonomi utama. Cuman faktanya itu tadi, masih belum banyak generasi muda kita yang memang mau terjun ke sana, Bapak. Saya agak, jadi gini. Ya, ini bagian dari tugas saya juga, melakukan pengawasan dan kemudian mengukur relasi antara program pusat dengan program daerah. Untuk Jawa Timur saya kira masih kurang. Pak Prabowo sangat concern di dalam soal pangan, di dalam soal kemandirian pangan, kemudian soal energi dan lain sebagainya. Tetapi sambutannya pemerintah provinsi masih belum signifikan menurut saya. Terutama di soal pertanian, masih kurang. Harusnya apa langkah yang bisa lebih mempercepat, Pak? Yang menurut Pak Raufik di Komisi B itu bisa lebih mendorong, dan itu bentuk perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Timur? Harus ada penataan secara struktural dulu. Jadi instrumen yang dimiliki oleh pemerintah provinsi yang berupa dinas, UPT itu harus dikonsolidir dulu. Baik. Kita ini UPT di bawah Dinas Pertanian ini luar biasa banyak. Ada yang untuk pembibitan, kemudian uji coba pengembangan varietas dan sebagainya, banyak UPT. Tapi ini kurang dikonsolidir dalam satu arah yang jelas, sehingga masih kadang-kadang yang dikerjakan masih parsial aja. Maka saya sering mengatakan dinas pertanian ini harus mengkonsolidir potensinya yang dimiliki. Kemudian ya pasti akan kebutuhan pendanaan saya kira harus juga dikuati agar itu tadi, agar semuanya bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan. Sebenarnya kalau bicara anak muda dan juga sektor pertanian itu, ketika itu menjanjikan untuk masa depan mereka, pasti deh mereka akan coba beralih. Berarti kan tinggal kita, fokus kita bergeser pada sektor pertanian, itu benar-benar menjanjikan pada masa depan generasi muda kita. Begitu ya Pak ya? Sesimpel itu kah? Atau tidak? Enggak, iya, bisa ya, bisa kan? Tidak. Imajinasi saya itu begini. Bagaimana Pak? Ada desa percontohan. Yang itu baru digarap gitu ya? Itu kemudian potensi pertaniannya cukup, tetapi dikerjakan oleh anak-anak muda. Bukan berarti kita melarang orang tua untuk bertani. Ya, ini untuk Depok. Jadi adalah pilot project, mau lihat suksesnya seperti apa? Nah, contoh begitu. Desa itu kemudian kita
kita konsolidasi bagaimana ini menjadi desa percontohan untuk sektor pertanian yang dikerjakan oleh anak-anak muda. Oke, baik. Ini imajinasi saya. Semoga dari obrolan-obrolan yang ringan seperti ini begitu ya bisa didorong benar-benar menjadi sebuah bukan sekedar imajinasi tapi fakta begitu kan. Tapi itu sebetulnya kalau mau mewujudkan gampang. Oke. Gampang. Kita bisa detailkan naskah akademiknya bisa kita bikin, kemudian kita pilih desa mana, kemudian kita bersinergi dengan kekuatan-kekuatan yang ada, kemudian ini adalah desa percontohan untuk membuktikan pertanian itu menjadi primadona bagi siapapun termasuk bagi anak-anak muda. Semangat selalu bersemangat untuk merealisasikan Bapak. Closing statement apa yang bisa disampaikan Pak Raufik penutup dalam diskusi kita? Saya pesan aja bagi terutama di dapil saya, Lamongan dan Gresik, teman-teman anak-anak muda harus melihat sektor pertanian ini sektor yang sangat strategis, bisa ditekuni, bisa dikerjakan, dan bisa mendatangkan penghasilan yang cukup dan tidak usah ke kota, karena di desa yang ada di sekitar itu ada uang yang bisa digali. Saya kira ini penting. Oke, baik. Matur nuwun sangat Pak Raufik. Sukses selalu. Selamat kembali bertugas dan kita nantikan perjumpaan berikutnya untuk bisa banyak sekali ngobrol, untuk bisa memberikan insight baru untuk seluruh pemirsa Garuda TV. Terima kasih sekali sudah bersama kami dan semoga yang kita perbincangkan di hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya Eli, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.